Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menggelar sidang lanjutan skandal dana talangan Bank Senturi. Kali ini, sidang dengan terdakwa Budi Mulya menghadirkan saksi Wakil Presiden Budiono. Dalam kasus ini, Budiono bersaksi dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Bank Indonesia tahun 2008. Dalam kesaksiannya, Budiono menyatakan bahwa pemberian fasilitas jangka pendek atau FPJP ke Bank Senturi merupakan langkah yang tepat. Pasalnya, jika Senturi ditutup, berpotensi memberikan dampak sistemik dan berpengaruh pada penutupan bank-bank lain. Tapi sudah diputuskan bahwa Bank Senturi adalah bank gagal yang sistemik. Jadi itu sudah diputuskan pada tanggal 20. Artinya bank itu harus tetap hidup kapanpun sampai dijual. Yang mengusulkan untuk diberikan dana LPS itu dari KK atau dari KSSK, saudara saksi ya, saudara tahu? KSSK ya. Ya. Baik. Kemudian untuk mohon maaf ya, dana itu diserahkan pada LPS. Tetapi KSSK memutuskan bahwa bank ini bank gagal dan berdampak sistemik. Titik. Orang yang menggambarkan situasi itu enggak. Sementara itu terkait dengan membengkaknya jumlah dana talangan dari 632 miliar rupiah menjadi 6,7 triliun rupiah, Budiono menyatakan bahwa kebutuhan penyelamatan Bank Senturi tergantung dari kebijakan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Saya juga dengan. Jadi kalau dalam krisis itu apapun yang kita anggap sebagai perkiraan kebutuhan untuk menutup, apakah itu likuiditas, apakah itu modal, itu pasti selalu tentatif. Dalam arti ini tergantung pada perkembangan selanjutnya setelah diputuskan itu. Misalnya saja tergantung kepada apa yang terjadi dengan berapa orang yang akan mengambil uangnya, kita nggak tahu. Hal seperti ini tentu menjadikan bagian dari perubahan-perubahan tadi. Tapi yang saya ingin sampaikan, pada tahap pelaksanaannya LPS lah bersama dengan pengawas. Itu yang menentukan apa kebutuhannya dari bulan ini ke bulan yang berikutnya. Budiono juga menjelaskan jika dirinya tidak mengetahui detail penambahan modal sementara Bank Senturi. Menurutnya jumlah bailout Senturi berhenti pada pembahasan di LPS. Tim TV One mengabarkan. Ya, kurang lebih 8 jam Wakil Presiden kita Budiono memberikan kesaksian terhadap skandal kasus dana bailout Bank Senturi. Bapak-bapak ini tergabung dalam tim Mas Senturi, malah itu ya, Pak Indrawan dan juga Bang Hasanul. Pak Indrawan, ketiga orang penting, terutama dari Ibu Sri Mulyani, kemudian Pak JK, dan sekarang hari ini adalah Pak Budiono sudah memberikan kesaksian. Anda melihat kesaksian-kesaksian ini janggal, dan di mana kejanggalan tersebut? Saling bertentangan ya. Jadi kalau bisa digambarkan secara posisional, kalau Pak JK di sebelah kiri, Pak Budiono di sebelah kanan, Sri Mulyani agak di tengah lah. Tetapi ada informasi-informasi yang bertolak belakang dan itu perlu dikonfrontasikan saya kira. Contohnya soal blanket garanti, penjaminan menyeluruh. Pak JK mengatakan bailout tidak mempunyai dasar hukum karena kita tidak menganut blanket garanti. Kemudian Pak Budiono mengatakan karena kita tidak menganut blanket garanti, maka satu-satunya opsi adalah bailout. Jadi antara ayam dengan telur ini. Ya. Kemudian pernyataan Pak Budiono bahwa Pak Budiono menelpon Pak Yusuf Kalla menyampaikan perkembangan penanganan Senturi. Ya, kemudian Pak JK berpesan tolong ditangani sesuai dengan jangan melanggar Perpu nomor 4 2008. Sementara Pak JK mengatakan saya baru tahu tanggal 25 November. Jadi sejumlah informasi seperti gagal berdampak sistemik. Nah, ini informasi untuk bank yang gagal berdampak sistem itu harus sampaikah ke JK sebelum informasi adanya bailout? Sebenarnya harus disampaikan. Dalam perdebatan di KSSK itu sebenarnya teman-teman dari Kementerian Keuangan, Darmin Nasution, Fuad Rahmani, Anggito Rabimanyu itu sudah mengatakan ini tidak berpotensi sistemik. Ya, tetapi karena tadi ada psikologi ketakutan yang luar biasa terhadap imbas krisis global dan teman-teman di Bank Indonesia betul-betul dalam kungkungan ketakutan itu sehingga tidak mentolerir sedikit pun ada bank gagal. Padahal informasi yang mereka miliki sebenarnya Bank Senturi ini kan memang bank yang
cacat sejak lahir, bahkan cacat dalam kandungan. Iya. Itu berarti sebenarnya ketika berhadapan dengan Senturi ini harus diambil sikap yang ekstra hati-hati. Ini saya sedang berurusan dengan pemilik dan manajemen bank yang brutal, yang buas gitulah, kurang lebih. Ada indikasi juga Pak Hasanul ketika Pak JK mengatakan ini merupakan suatu kasus perampokan dan harus diselesaikan di pengadilan ketika ada sejumlah dana yang tiba-tiba dikucurkan kepada Bank Senturi. Menurut Anda? Ya, kalau kita lihat saksian tadi ya Winnie, ya terus terang ini adalah pembelajaran juga buat kita nih. Bagaimana pemimpin kita 8 jam ya, saya terus terang sedih hari ini. Tapi ini juga pembelajaran hukum yang bagus bagi rakyat Indonesia. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak JK itu saat ini memang bertentangan dengan Pak Bud. Kalau Pak JK menyampaikan tidak dikabari, tapi tanggal 13 Oktober rupanya Pak Bud ditelepon loh oleh Pak JK. Dan ini pertanda bahwa ada komunikasi di antara Gubernur BI dengan Wakil Presiden. Iya. Nah, kalau kita bicara perampokan bank ini, kita sudah tahu ini sejak tahun 2001. Sebelum mereka merger antara Bank Danpak, Bank Tiko, ya. Ini dan Bank CIC, ini memang sudah bermasalah. Dan sejak tahun 2005, bank ini sudah dirampok oleh Robert Tantular. Makanya kata-kata dirampok itu jangan titik. Dirampok oleh pemiliknya. Nah, pada saat itu ada permintaan memang permasalahan likuiditas sejak tahun 2005 sehingga muncullah yang namanya AMA, Asset Management Agreement. Tapi itu dilanggar lagi sama Robert Tantular. Dia minta agar dana yang 60 juta US dollar agar dijadikan modal. Sama Bank Indonesia diberikan kelonggaran lagi sampai 2007 sehingga muncul namanya Asset and Sales and Purchase Agreement. Itu dilanggar lagi sama Robert Tantular. Akhirnya sampai dengan tanggal 30 Oktober itulah Robert Tantular meminta 1 triliun. Padahal 1 triliun yang dia minta itu adalah untuk menyelesaikan SSB falas yang jatuh tempo. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini memang benar Pak JK menyampaikan, tangkap saja itu Robert Tantular. Dan akhirnya ditangkap kan oleh pihak kepolisian. Robert Tantular ditangkap. Dari sisi hukum sudah diproses. Ada 48 orang yang sudah proses secara hukum. Ada 13 orang yang sudah mulai tersangka saat ini. Ada lagi 41 orang yang masih dalam proses penyidikan. Ada 4 yang sedang saat ini DPO. Salah satunya ya Dewi Tantular gitu ya, terus ada lagi lah itu yang dicari oleh kepolisian. Jadi hal-hal seperti ini memang Bank Senturi penyelesaiannya memang masalah hukum, posisinya ada di posisi hukum. Tapi bukan juga dengan melakukan perubahan PBI yang harus secara tiba-tiba, begitu kan Bang Hasanul? Gini. Dijawabnya nanti ya, ditahan dulu. Kita minum dulu. Saat lagi saya kita kembali.